Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Jeremy Putra, Kevin Christian, Kelvin Yarangga, dan Johanna Sinai, akan mempresentasikan hasil proposal metodologi penelitian kami, yaitu dengan judul Pengaruh Uang Saku, Pengendalian Diri, Gaya Hidup Konsumtif terhadap Keuangan Personal Mahasiswa-mahasiswi sebelum dan semasa COVID-19 di FEB UKI. Nah, di dalam presentasi ini kami bagi menjadi 3 subbagian, yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan juga landasan teori. Dan kami akan mulai dari pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada dibagi menjadi 7 bagian lagi, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kebaruan atau novelty, dan juga hipotesis penelitian dari kami. Oke, kita mulai dari latar belakang. Dan perlu diketahui juga teman-teman, sebagai intermezzo, keuangan personal sendiri ini merupakan cara untuk individu bisa mengelola dan mengatur keuangan pribadinya. Dan di dalam keuangan personal ini memiliki aspek keuangan, yaitu ada penghasilan dari si individunya, lalu pengeluaran dari individunya, dan juga kegiatan investasi dari hasil pengelolaan keuangannya. Biasanya dan juga ada asuransi apabila ketika penghasilan, pengeluaran, dan investasi bisa dikelola dengan baik, dan juga rencana keuangan untuk jangka panjang. Dan tujuan dari keuangan personal ini sendiri itu untuk bisa kestabilitasan keuangan pribadi dan juga menghindari hutang yang berlebihan, serta itu bisa mencapai tujuan keuangan pribadi dari si individunya. Lalu ini juga sedikit ada data fenomena ini. Penulis juga mengetahui bagaimana sih manajemen keuangan personal dari mahasiswa-mahasiswi FEB UKI tahun 2020 khususnya yang akan kami ambil semasa COVID-19 dan juga sebelum COVID-19. Nah, dengan adanya pengaruh tingkat pendapatan mahasiswa yang diperoleh dari uang sakunya dan gimana cara pengendalian diri dari pengeluaran si individunya ketika pandemi dan setelah pandemi, nah kita mempertanyakan nih, apakah adanya hidup konsumtif di setiap individu ketika terjadinya pandemi dan setelah pandemi. Lalu kami membuatlah rumusan masalah yang menjadi 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih pengaruh uang saku terhadap keuangan personal mahasiswa-mahasiswi FEB UKI? Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh pengendalian diri terhadap keuangan personal mahasiswa-mahasiswi FEB UKI? Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana pengaruh gaya hidup konsumtif terhadap keuangan personal mahasiswa-mahasiswi FEB UKI? Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana pengaruh uang saku, pengendalian diri, gaya hidup konsumtif terhadap keuangan personal mahasiswa-mahasiswa FEB UKI secara simultan, yaitu kayak secara bersamaan. Lalu yang ketiga, kami mengambil kesimpulan tujuan dari proposal ini adalah untuk mengetahui nih pengaruh melalui sebuah perencanaan keuangan yang disusun sehingga terbentuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Manfaat perencanaan keuangan menurut Kapol et al. 2004 dalam melakukan perencanaan keuangan pribadi, maka yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, menetapkan tujuan keuangan pribadi karena setiap individu memiliki tujuan keuangan yang berbeda. Dan yang ketiga, menilai semua keputusan yang diambil ketika menilai tiap pilihan yang mungkin penting untuk meninjau kembali kondisi keuangan saat ini dan tujuan individu. Dan yang keempat, menetapkan sebagian keputusan dalam memenuhi tujuan keuangan individu. Keputusan yang efektif sangat penting dalam membuat keputusan yang baik. Dan yang kelima, mengevaluasi setiap cara yang telah diambil dalam mencapai tujuan seperti tujuan keuangan individu. Dalam tujuan perencanaan keuangan ada tujuan jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang. Di sini jangka pendek, pencapaian tujuan keuangan dalam kurun waktu dekat. Contoh, tujuan jangka pendek adalah pembelian barang pribadi oleh ASI dan lain-lain. Jangka panjang, pencapaian tujuan keuangan dalam
kurang waktu yang sangat panjang. Contohnya tersebut adalah pembelian tanah, investasi dan lain-lain. Perilaku konsumtif juga ditunjukkan dalam penggunaan segala hal yang dianggap paling mahal yang memberikan kepuasan dan kenyamanan fisik sebesar-besarnya. Perilaku konsumtif juga menggambarkan adanya pola hidup manusia yang dikendalikan dan didorong oleh suatu keinginan untuk memenuhi hasrat kesenangan semata-mata. Di sini menurut Sumandi 2007. Dua aspek sikap konsumtif. Di sini aspek-aspek perilaku konsumtif menurut Lina dan Roshid. Yang pertama, pembelian impulsif. Aspek ini menunjukkan bahwa seorang membeli semata-mata karena didasari oleh hasrat tiba-tiba atau keinginan sesaat, dilakukan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkannya, tidak memikirkan apa yang akan terjadi kemudian dan biasanya bersifat emosional. Di sini ada yang pertama, pembelian. Ini yang pertama adalah pembelian impulsif. Aspek ini menunjukkan bahwa seorang membeli semata-mata karena didasari oleh hasrat tiba-tiba atau keinginan sesaat. Dilakukan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkannya, tidak memikirkan apa yang terjadi kemudian dan biasanya bersifat emosional. Yang kedua, pemborosan. Perilaku konsumtif sebagai salah satu perilaku yang menghambur-hamburkan banyak dana tanpa disadari adanya kebutuhan yang jelas. Yang ketiga, mencari kesenangan. Suatu perilaku di mana konsumen membeli sesuatu yang dilakukan semata-mata untuk mencari kesenangan. Tiga faktor perilaku konsumtif. Yang pertama, faktor kebudayaan. Nah, ini terdiri dari budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Kedua, faktor sosial. Terdiri dari kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status. Yang ketiga, faktor pribadi. Di sini ada usia, tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan. Yang keempat, keadaan ekonomi. Di sini ada gaya hidup, konsep diri, dan kepribadian faktor psikologis. Nah, terdiri dari motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan keuangan. Yang pertama itu pendidikan dan pengetahuan. Yang kedua itu pendapatan, yang ketiga itu pengeluaran, yang keempat gaya hidup, dan yang kelima kebiasaan dan sikap, yang terakhir risiko. Di sini kita akan lihat ada kerangka berpikir. Di sini X1 uang saku, X2 pengenalan diri, X3 gaya hidup konsumtif, X4 uang saku pengenalan diri, gaya hidup konsumtif secara simultan. Y-nya perencanaan keuangan. Di sini ada hipotesis, H1 uang saku mempengaruhi perencanaan keuangan personal UKI. Itu saya akan menjelaskan beberapa poin dari bab 3 ini. Yang pertama ada populasi sampel, teknik sampling, sumber data, dan jenis data. Yang keempat, variabel dan penelitian serta pengukuran, terus pengukuran variabelnya, dan pengujian validitas dan reliabilitas. Yang pertama saya akan menjelaskan populasi sampel. Di sini dari kami mengambil menurut para ahli, yaitu kami ambil dari Sugiono, adalah sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, di mana populasi bagian dari jumlah karakter oleh populasi. Populasi tersebut itu yang kami ambil adalah mahasiswa-mahasiswi FEB UKI dengan sampel adalah PBC di tahun atau angkatan 2020. Next. Lanjut.
Lanjut, teknik sampling. Oke, teknik sampling yang kami gunakan itu adalah simple random dengan rumus NO sama dengan Z pangkat 2 P kali S kali 1 kurang P dibagi dengan E pangkat 2. Next. Keterangannya yaitu ada N itu sebagai jumlah sampel yang dibutuhkan atau mahasiswa-mahasiswa FEBUGI dari angkatan 2020 yang Z-nya itu adalah nilai Z score dengan sesuai dengan tingkat kepercayaan atau alfa. Yang keempat adalah yang P adalah proporsi populasi heterogenisi yang diperkirakan. Dan yang E itu adalah margin of error. Next. Selanjutnya itu ada sumber data dan jenis. Sumber data yang kami gunakan itu menggunakan data Premier yang diperoleh dari kuesioner yang sudah kami buat melalui Gform dengan jenis data yang kami gunakan yaitu adalah data kuantitatif yang diukur dan dihitung menggunakan statistik. Next. Selanjutnya adalah variabel penelitian dan pengukuran. Ya, di sini kelihatan kerangka berpikirnya. Ada uang saku yang berpengaruh terhadap perencanaan keuangan dan pengendalian diri yang berpengaruh terhadap perencanaan keuangan, gaya hidup konsumtif, serta simultan antara uang saku, pengendalian diri, gaya hidup, dan secara simultan. Lanjut. Pengukuran variabel ini menggunakan skala Likert kuantitatif dari setiap variabel yang diuji. Nomor 1 sampai 5 berdasarkan pertanyaan yang sudah kami melalui Gform kami sudah sebarkan. Next. Berikut adalah rincian skor untuk menggunakan skala Likert. Pertama itu ada sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, kurang setuju dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, sangat tidak setuju dengan skor 1. Berikut adalah tabel variabel dari skala Likert yang terdiri dari uang saku dengan definisi dan indikator skala yang sudah terlihat di sana, pengendalian diri serta gaya hidup konsumtif. Next. Nah, berikut juga ada gaya hidup konsumtif dan perencanaan keuangan melalui tabel skala Likert. Next. Dari data-data yang sudah kami buat, kami menggunakan pengujian menggunakan validitas dan reliabilitas. Pertama, saya akan jelaskan validitas, yaitu alat untuk mengukur valid atau sahnya suatu data melalui kuesioner. Dalam penelitian ini, uji validitas menguji korelasi bivariat antara masing-masing variabel dengan rumus sebagai berikut. Next. Sedangkan uji reliabilitas adalah menguji sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menguji instrumen Cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha sama dengan 0,60. Next. Berikut adalah rumus yang akan kami gunakan dalam penelitian kali ini. Next. Demikian yang dapat kami sampaikan melalui pembahasan mengenai pengaruh uang saku, pengendalian diri, dan gaya hidup konsumtif terhadap perencanaan keuangan mahasiswa FEBUGI sebelum dan semasa COVID-19. Ini sampaikan saya Kevin Christian, Jeremy Arya, serta teman-teman. Jadi, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.